dan juga dari co-pembimbing. Harus ada persetujuannya. Selain itu ada draft TA dan makalah. Pelaksanaan seminar dan tugas akhir itu pada saat yang bersamaan. Jadi dilaksanakan pada hari yang sama dan berurutan. Pertama seminar, lalu dilanjutkan dengan ujian. Pada saat di seminar, ini mahasiswa akan melakukan presentasi tugas akhir di hadapan penguji dan sejumlah mahasiswa minimal 10 orang. Saya harapkan minimal 10 karena teman-teman tuh males kalau untuk datang ke seminar TA temennya. Nggak tahu mungkin juga lagi sibuk sendiri atau apa, sehingga nanti kami akan membuat presensi dan kami akan menjadikan syarat di akhir gitu ya, syarat bahwa kalian memang sudah mengikuti seminar dari teman-temannya. Minimal berapa ya? Biasanya itu minimal juga 10 kali mengikuti seminar dari teman-temannya. Lalu untuk kostum, mahasiswa pada saat seminar dan ujian itu memakai baju bawahannya hitam, lalu atasannya putih dan jas alma mater. Sekarang kita gunakan jas alma mater. Tolong disiapin jas alma maternya. Dan untuk seminar, waktunya itu adalah 30 menit. Pada saat seminar, nanti penguji juga akan memberikan penilaian. Nah, setelah seminar, nanti ada break untuk pengkondisian, gitu ya. Untuk pengkondisian, karena untuk pengkondisian ke ujian. Di ujian nanti, tanpa ada mahasiswa. Jadi yang hadir hanya tim penguji dan pembimbing. Dalam kasus di ujian nanti ada tim pembimbing yang mendampingi. Untuk ujian ini dilaksanakan secara tutut, waktunya adalah 60-90 menit. Kalau keadaan tertentu mungkin bisa juga akan nambah ya teman-teman. Dan nanti tim penguji akan menilai juga. Oke. Jadi waktu yang dibutuhkan di sini adalah sekitar 2 jam untuk seminar dan ujian. Saya kira 2 jam lebih ya, karena ada saat pengkondisian. Nah, setelah ujian, tugas akhir, nanti itu ada keputusannya. Keputusannya itu adalah mahasiswa lulus dan tidak lulus. Kalaupun lulus, nilai itu bisa mulai BC dan A sampai A. Untuk kalau yang lulus, sehingga kalau nilainya C, itu akan mengulang. Dan ini biasanya juga kesepakatan, bukan hanya dilihat dari nilai, tapi juga kesepakatan dari tim penguji. Untuk yang tidak lulus, berarti dia harus mengulang. Nah, untuk ujian yang tidak lulus ini karena beberapa hal, mungkin nilainya adalah C atau mungkin kurang dari C, dan ada juga kemungkinan tim penguji sepakat tujuan tugas akhir tidak tercapai. Jadi apa yang kalian janjikan di awal, bahwa tugas akhir ini ingin mengerjakan apa, menyelesaikan apa, membuat apa, menganalisa apa, itu belum tercapai. Menurut tim penguji, maka kalian dinyatakan tidak lulus. Dan juga apabila terbukti kalian melakukan plagiarisme, maka dinyatakan juga tidak lulus. Untuk plagiarisme, kami menyediakan teman-teman untuk memeriksakan berapa persen plagiat
dari buku kalian, sehingga nanti bisa diketahui prosentasenya, gitu ya, prosentasenya, dan itu kami sediakan, kami fasilitasi, kemarin sudah kami umumkan untuk teman-teman yang mau cek plagiat bisa meletakkan di OneDrive filenya. Oke, untuk komponen nilai seperti ini teman-teman, ada dari seminar proposal, seminar tugas akhir, penilaian tata tulis laporan, lalu ada ujian, dan ada pembimbingan. Lumayan untuk tata tulis laporan, jadi usahakan ini yang bisa dikejar untuk tata tulisnya, nggak ada tipu, nggak ada salah layout, seperti itu kan bisa kalian kejar itu ya. Jadi tolong disiapkan dengan baik untuk laporannya. Oke, ini pendaftaran untuk timelinenya 10 Juni sampai 27 Juni itu adalah pendaftaran seminar dan ujian tugas akhir. Dan pelaksanaan ujiannya kita mulai di 24 Juni. Ini nanti saya ini 27 Juni ada batasan jamnya ya teman-teman, nggak sampai jam 12 malam, nanti merekapnya kami yang kesulitan. Kalau kami batasi sore lah, maghrib gitu ya, sampai jam 6 malam mungkin. Lalu untuk pelaksanaan seminarnya adalah 24 Juni sampai 16 Juli. Nah, pada saat ujian itu ada revisi. Ada revisi, ada sesuatu yang harus diperbaiki, dan itu bisa dikerjakan untuk teman-teman. Ada waktu pengerjaan revisinya. Jadi kalau udah yang selesai ujian seminar dan ujian TA-nya duluan, silakan cepat melakukan revisi. Jadi tidak numpuk seperti di akhir semuanya. Seperti ini pengumpulan juga atau pendaftaran ini juga tidak menumpuk di akhir. Lalu ada kelengkapan yudisium, karena ujian TA itu adalah lulus mata kuliah. Untuk yudisium tidak hanya lulus mata kuliah, tapi ada beberapa hal lain yang harus disiapkan. Berdasarkan kalender akademik, versi terakhir itu yudisium fakultas dan yudisium institut seperti ini. Fakultas 7-8 Agustus, institutnya adalah 9 Agustus. Karena itu yudisium departemen dijadwalkan 6 Agustus. Ini jadwal saya harapkan bisa dipatuhi dengan tertib gitu ya teman-teman. Ini 26 Juli sampai 1 ini ada tenggang waktu, kenapa? Karena nanti untuk rekapannya ya, untuk rekapan perlu kalian menyiapkan beberapa hal, dan kami tentunya di departemen juga punya keleluasaan untuk merekap data kalian yang periode ini jumlahnya lumayan banyak yang akan ikut ujian tugas akhir. Oke, itu kira-kira yang kami bisa sampaikan. Lalu ini yang nanti kita bisa langsung ke tanya jawab. Untuk pendaftaran, selain pendaftaran seminar ujian ini, ada secara langsung, jadi ada berkas yang harus kalian berikan ke kami, tapi juga ada yang harus mendaftar di Siamat maupun di MyTesis, MyITS tesis, gitu. Nanti untuk link MyITS tesis saya akan berikan karena saya belum membuat tempat ruang untuk ujian di periode ini. Oke. Silakan kalau ada mungkin ada pertanyaan, tapi saya nggak bisa lama-lama ya Rek ya, karena hari ini 3 hari ini kami punya hajat untuk akreditasi S2, jadi ini lagi persiapan untuk akreditasi S2. Oke, silakan kalau hal-hal yang ingin ditanyakan.
Halo, jelas kabeh? Sing nggak jelas apa yang dikerjakan gitu ta. Ayo, siapa yang sudah selesai TA-nya? Udah bukunya udah jadi. Kok diam semua? Halo, clear ya? Hal-hal yang lainnya bersifat teknis dan sebagainya nanti kita akan diskusikan. Kita akan diskusikan di WAG. Semuanya udah masuk WAG, Rek? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan? Siapa? Attend tiket. Beres, Rek? Attend tiketnya udah beres? Oke, untuk buku teman-teman, gini. Nanti ada buku yang harus, buku dan makalah yang harus kalian kumpulkan secara hard copy, gitu ya. Untuk setidaknya 4 eksemplar, gitu ya, 4 eksemplar, yang mana itu nanti akan diberikan ke dosen pembimbing, ya, ke dosen pembimbing dan co-pembimbing dan penguji. Jadi ada gitu. Nah, pengujinya itu ada 3. Penguji untuk ujian itu ada 3, sehingga maksimal nanti nyetaknya kalau 4 ataupun 5. Kalau 4 berarti dia tidak punya co-pembimbing. Tapi kalau mempunyai co-pembimbing jadi 5 eksemplar gitu ya. Itu ada yang ditanyakan? Wes, clear? Ayo, Bu. Yo, udah? Beres? Haikal mau nanya? Ada? Nggak ada. Siapa yang di chat? Oh, belum ya, soalnya belum. Oke, ada pertanyaan, ada pertanyaan. Ilham, ada apa Ilham? Oh, iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk pemberian draft kepada dosen pengujian nanti, apakah seperti proposal kemarin, Bu, sendiri-sendiri? Kita yang langsung memberikan ke dosen penguji apa dikumpul? Aku nanti lihat kondisi ya, Rek ya. Kondisi nanti akan umumkan lebih lanjut ya. Saya akan melihat kondisi di departemen memungkinkan nggak ruanganku ketumpukan bukumu yang banyak itu. Nanti kalau sudah ngumpul banyak, aku nggak bisa, nggak mencukupi di ruanganku, paling aku minta kalian untuk bagikan. Tapi yang penting kalian kumpulkan dulu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, tes TOEFL bisa dipakai yang hasil tes TOEFL waktu masuk ITS. Kemarin Jeffrey ya? Kok Jeffrey sih? Siapa yang tanya ke aku?
Ya, tes TOEFL yang kemarin sudah lulus, info yang terakhir saya terima gitu ya. Semoga aja itu memang infonya valid ya, Rek. Gak ganti. Jadi TOEFL bisa menggunakan hasil pada saat tes masuk ITS. Halo, ada lagi, Rek? Sampun, wes, aku tutup yo. Mm-mm. Terus, Mbak Juli, tapi nanti kalau kamu nggak lulus, kamu nggak tak ini sih, nggak jadi ujian lo ya. Kalau 2 Juli itu nggak lulus, ini, ah, oke, ya, oke, ada lagi. Nanti saya share ya, aku lupa nge-share untuk yang hasil tes catatan untuk mahasiswa-mahasiswa yang harus ngambil tes TOEFL atau apa gitu. Karena di ujian TOEFL-nya harus di ITS. Nah. Sudah? Clear? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Eh, Tadi sempat disebutkan bahwa dosen pengujinya saat ujian nanti menjadi 3 ya, Bu. Mm-mm. Nah, namun kalau nggak salah kemarin itu baru terdaftar 2 penguji, Bu, yang sudah Mm-mm. berhasil. Nah, saat kita penulisan draft proposal tuh kalau nggak salah tuh di lembar apa ada menulis nama dosen penguji juga, Bu. Itu kita dapat info tambahan satu pengujinya lagi dari mana ya, Bu? Untuk penguji dikosongin aja dulu. Karena kondisi di lapangan nanti bisa berbeda. Yang jelas yang disemprot kemungkinan sepanjang tidak ada halangan, beliaunya akan ikut menguji dan ada tambahan 1 dosen lagi. Eh, Nama-nama penguji nanti para penguji di ujian tugas akhir harus memberikan tanda tangan di buku tugas akhir kalian. Ya. Sehingga waktu melaksanakan revisi itu kalian juga lumayan harus ketemu dosen-dosen penguji, Rek. Itu yang agak berat. Dikosongin dulu aja nggak apa-apa, ya. Oh, Oke. baik, baik, Bu. Terima kasih. Mm-mm. Ada lagi? Udah ya, aku tak ganti rapat satunya. Oke, jika tidak ada, hanya saya sampai. Oh, untuk ke ngisi di Siamat dan ini nanti infonya lewat Mas Ali. Mas Ali, adakah? Mas Ali. Oh, Mas Ali nggak iso gabung ini berarti. Ya, siapa lagi bertanya? Lintang. Halo, Lintang. Iya Bu, saya izin tanya Bu. Mm-mm. Untuk untuk yang bimbingan sebanyak 12 kali itu
Dihitungnya itu setelah sempro atau sebelum sempro diikutkan juga, Bu, di logbooknya. Sesudahlah. Sesudah ya, Kalau Bu. sebelum ya cuman 1 atau 2, nanti kamu banyak sebelumnya terusan. Kalau tak boleh sebelum. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya boleh bimbingan sempro tapi ya 1 kali aja deh. Ojo akeh-akeh. Oke. Untuk teman-teman yang lagi masih di Taiwan bisa lewat ini ngisinya. Di Siamat itu ada sih sebenarnya untuk fasilitas bimbingan. Nanti dosennya lewat situ. Tapi kalau dua versi itu kami yang agak kesulitan untuk ngeceknya ya, Rek. Untuk teman-teman yang ini bisa nanti menyusul lah, sing form bimbingannya. Oke? Yang bisa disusulkan. Ada lagi? Ada lagi kok? Nggak ada? Aku tutup ya. Udah dicatatkan ya hal-hal pentingnya. Soalnya wonten kabeh nggarap kabeh to iki. Oke. Oke, siapa ini yang teman-teman di sini siapa ya? Yang tak kenal, yang biasa teman-teman yang dari ini, teman-teman yang dari kerohanian, teman-teman siapa sing aktif di masjid atau di apa, silakan dibantu mimpin doa, Rek. Doakan semoga semuanya lancar dalam pengerjaan tugas akhirnya tanpa kendala, semuanya sehat sampai perjuangan di titik darah penghabisan. Siapa yang dikongkon? Ilham. Ilham. Jangan saya, Bu. Jangan saya. Sopo? Temanmu? Temanmu siapa? Bagus, Hmm? Siapa? Aufar bagus, Ahmad? Bu. Hah? Bagus, Bu. Bagus? Mana bagus? Bagus. Mohon Bagus maaf Bu, Nila. saya nggak bisa mimpin Bu. Biar Ilham aja Bu, Ilham lebih jago Bu. Lelah. Ayo Il. Yang beragama lain bisa menyesuaikan. Ilham, kita berdoakan sama-sama Il. Biar nanti semuanya lancar, sehat, sampai pengerjaan di akhir dan bisa lulus semuanya. Ayo Il. Aduh, maaf, Bu. Saya mimpin biasa aja, Bu, ya. Jangan tahu suara sama berarti. Ya. Juga bingung, Bu. Saya mengapa. Ya, mungkin semoga dengan sosialisasi hari ini dan juga sebentar lagi dengan penghasilan tugas akhir kita semuanya dilaksanakan. Amin. Amin. Dan nanti untuk ujiannya dan juga seminarnya, dan semoga nanti kita semua bisa lulus bersama lah di wisuda pada juga. Amin. Amin. Masing-masing alfatin. Amin. Sudah, Bu, cukup, Bu. Oke, bismillah. Semuanya tetap semangat, saling menguatkan satu sama lain. Lab terbuka untuk kalian, teman-teman. Jangan kerja di rumah, kerjakan di kampus, biar tahu, biar bisa ada yang saling bertanya, ada yang ditanyain gitu ya. Jangan pelit untuk berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain juga. Saling membantu, saling menguatkan. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Sukses semuanya untuk para pejuang TA 130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.